Baik. Halo, Kak Halo. Cici. Halo Cici, selamat sore. Hai. Aduh, Cici sudah rindu kalian loh, sumpah. Hampir Sumpah salah omong banget. Kakak. Tidak masalah, kakak masih lebih baik daripada tante ya. Karena aku 11-12 usianya dengan kalian. Jangan tua-tua amat lah. Baik. Oke, sip. Mungkin kita mulai ibadahnya sekarang. Oke. Sobat muda. Ayo, boleh dinyalakan di unmute semuanya. Kita akan bersama-sama sebelum memulai kita pemanasan dulu untuk jargonnya kita. Asik. Jadi, kalau bilang Sobat Muda GKI Salatiga, teman-teman akan menjawab, aku muda, kamu muda, kita bisa. Oke? Yes. Sambil gerakan ya. Dengan aku berbeda. ya? Iya dong. Dengan aku ya? Aku muda ya? Iya dong. Sah. Cici muda. Cici muda. 1, Sah. 2, 3. Sobat Muda GKI Salatiga, Aku muda, sudah. Kita bisa. Semua muda. Yes. Yeay. terima kasih semuanya. Boleh di-unmute kembali. Oke. Teman-teman, selamat sore semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita boleh berkumpul kembali di ruang virtual Zoom dan kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah persekutuan Sobat Muda Gembira kita pada sore hari ini. Kita semua berharap bahwa kita akan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dan kita bisa menghargai kehadiran Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Untuk itu, Sobat Muda, saya akan mengundang kita untuk mengangkat pujian. Kita masuk rumahnya, apakah sudah ada slide-nya? Oh ya. Untuk membuka ibadah kita akan mengangkat pujian, kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah pada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah virtual kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi kegiatan kami pada sore hari ini itu dapat membawa bagi kemuliaan Tuhan.
Berkati semua orang yang terlibat dalam ibadah ini. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik sobat muda, kita akan mengangkat pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, yaitu bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, hidup kita. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan langsung dibawakan oleh Pendeta Esther, dan dipersilahkan untuk doa dan pelayanan firman Tuhan. Oke. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan ada dalam tema penerimaan yang melegakan. Bacaannya akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 1 pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang 11. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena ada banyak hari yang kami lalui ketika kami harus menjalani kehidupan yang new normal ini. Salah satu yang harus menjadi bagian kami adalah ketika kami punya kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan yang beribadah. Engkau melayakkan kami untuk bertemu secara virtual ini
Tetapi kami yakin ini tidak mengurangi janji-Mu bagi kami, tetapi kami yakin ini adalah bukti bahwa kami adalah orang-orang yang rindu untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Karena walaupun kami tidak harus berjumpa dengan banyak orang saat ini, tetapi kami tetap harus berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Kami rindu Tuhan membentuk kami memiliki karakter Kristus. Bagaimana menerima sesama kami di dalam perjumpaan kami. Sehingga ketika kami ada dalam perjumpaan, kami bisa menerima kehadiran mereka. Mereka pun menerima kehadiran kami dengan penuh ketulusan hati. Karena Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami ketika kami akan ada di dalam firman-Mu. Karena kami rindu Engkau memberikan di dalam hati kami, pikiran kami, untuk kami tahu, kami sadar, kami mampu merenungkan bahwa arti penerimaan yang tulus bagi orang lain itu bisa melegakan hati setiap orang. Biarlah Tuhan akan bersabda bagi kami, bersabda, berfirmanlah, kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Teman-teman, hari ini mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Judul bagian Alkitab kita saat ini adalah perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri, dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Oke, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagian bacaan ini betul-betul membuat saya
teringat dengan peristiwa dari ada seorang artis Indonesia yang namanya Nikita Mirzani. Saya mungkin di angkatan-angkatan yang lama sebelum kalian, saya sudah pernah mengatakan ini kepada teman-teman Soda Gembira. Ketika kita berbicara tentang dosa, ketika kita berbicara tentang pelanggaran, kita berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang kasih karunia. Saya selalu teringat dengan cerita tentang Yesus yang memperlakukan atau bersikap seperti apa ketika ada seorang perempuan yang berbuat zina. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, pakai banget. Dan pernah satu masa, saya tidak tahu itu tahun berapa, ketika ada seorang artis namanya Nikita Mirzani. Ya, kalau tidak salah itu Nikita Mirzani, ketika dia terciduk oleh polisi atau apa begitu, katanya dia melakukan prostitusi online dan seterusnya. Ya, salah satu artis begitu. Dan kemudian waktu itu lumayan heboh karena ya tidak mudah bagi kalangan selebritis untuk bisa mengkeep isu yang sangat luar biasa booming seperti ini. Nah, singkat cerita, ketika dia terciduk dan kemudian dia diperiksa menjadi saksi dulu, kemudian dia menjadi tersangka dan seterusnya. Pernah satu kali konferensi pers, dan pas waktu itu saya lewat di depan TV, saya tidak nonton secara sengaja infotainment itu, tetapi pas saya lewat di depan TV, dia sempat mengatakan seperti ini. Apa namanya? Di dalam ajaran kitab, katanya kitab sesuatu begitu, dia mengatakan ada Nabi Isa Al-Masih mengatakan memberikan pengampunan kepada seorang perempuan yang berzina dengan cara dia mengatakan, hey, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa? Kalau di antara kalian ada yang merasa tidak pernah melakukan dosa, lemparlah perempuan ini untuk yang pertama kali. Dan kemudian si artis ini dia melihat, dia plototin kameranya, kemudian karena dia mengatakan ada ayat di dalam kitab dia nggak mengatakan itu Alkitab, tapi ada beberapa kitab yang ya paling nggak lebih dari satu kitab yang memberikan keterangan tentang cerita Yesus dengan perempuan yang berzina ini, dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, ketika saya lewat di depan TV, kemudian saya mendengar kata Isa Al-Masih disebutkan oleh dia yang adalah seorang Muslim, saya langsung tertarik dan kemudian langsung menyimak gitu. Dan kemudian dia plototin kamera, kemudian dia langsung mengatakan, hey kalian yang di luar sana yang mengatakan aku ini berdosa karena aku katanya berzina. Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa? Bisa saja kalian itu yang lebih kotor daripada saya, dan seterusnya. Jadi ada satu emosi yang meledak di dalam dirinya yang mau mengatakan bahwa seolah-olah hanya dia sendiri yang salah. Dia mengatakan, Isa Al-Masih saja mengatakan enggak, perempuan yang berzina itu boleh diampuni dan seterusnya. Jadi dengan penafsirannya sendiri, kemudian saya penasaran, saya menunggu kira-kira dia akan bilang apa setelah itu. Setelah itu dia sudah nggak bilang apa-apa. Nah, saya menjadi takut. Bagian bacaan ini selalu, ya firman Tuhan selalu bisa dipakai untuk kebaikan. Ada juga yang mau melegitimasi apa yang menjadi perbuatan yang salah, dan kemudian mencari ayat dan kemudian langsung pasangkan dan kemudian seolah-olah itu sebuah kebenaran. Saya menunggu dia menjelaskan lagi apa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih, oleh Yesus Kristus ketika perempuan ini dalam tanda kutip terbebas dari hukuman rajam dengan batu. Dia nggak mengatakan apa-apa lagi.
Saya langsung sewot waktu itu di depan TV. Aku bilang, "Woi, terusin dong. Gimana sih caranya? Kalau comot-comot ayat Alkitab itu langsung itu tuntas dong." Karena di satu sisi sebenarnya kalau ayat Alkitab ini disalah artikan, oke, seolah-olah mau mengatakan bahwa Yesus setuju. Yesus tidak masalah dengan orang yang berzina. Dan seolah-olah orang yang menghukum dia, yang menghakimi dia itu adalah orang yang 100% salah gitu. Saya menunggu mereka untuk dia untuk mengatakan sesuatu setelah itu, tapi sudah nggak ada lagi karena dia menggunakan cerita tentang Isa Masih ini untuk menuding orang-orang yang menuding dia adalah orang yang bersalah dan berdosa. Padahal sebenarnya apakah Yesus setuju dengan kelakuan perempuan ini? Kan enggak. Harus satu bagian ini itu dibaca dan kemudian satu bagian ini itu direnungkan gitu. Karena kalau kita tidak membaca sampai selesai apa yang menjadi titik persepsinya Yesus, cara pandangnya Yesus terhadap sesuatu yang dilakukan oleh perempuan yang berzina ini, kita akan salah kaprah gitu. Yesus menerima dia apa adanya, betul dia itu sudah berdosa, benar. Tapi ketika ada orang dengan beringas mau melempar dia, merajam dia dengan batu, Yesus langsung mengatakan, kira-kira apa yang tertulis di dalam hukum Taurat menurut kalian? Adakah satu di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa? Kalau misalnya ada satu di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, ambillah batu untuk pertama kali dan kemudian lemparlah perempuan itu. Jadi mau mengatakan bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak berdosa. Di mata Tuhan tidak ada yang kesalahan besar atau kesalahan kecil. Atau kesalahan sedang, nggak ada. Namanya kesalahan ya kesalahan. Dia pernah melakukan kesalahan yang menurutmu kecil, bukan berarti engkau adalah orang yang paling baik. Gitu. Saya membaca tujuan dari renungan kita, penerimaan yang melegakan ini, tujuan agar supaya sobat muda ketika ya kurang lebih seperti ini ya, ketika bertemu dengan orang yang melakukan dosa dan seterusnya, saya menjadi geli sendiri gitu dengan kalimat itu. Apakah kita adalah orang-orang yang tidak berdosa? Sehingga di sini berlaku hukum yang dikatakan seperti ini. Jika engkau mau orang melakukan sesuatu terhadap engkau, lakukanlah itu terhadap orang lain. Oke? Jika engkau mau orang melakukan sesuatu terhadap engkau, lakukanlah itu terhadap orang lain. Dan jika engkau tidak mau orang melakukan sesuatu terhadap engkau, jangan pernah melakukan itu terhadap orang lain. Kita tidak akan pernah bisa ada di dalam penerimaan yang tulus dengan orang lain tanpa kita introspeksi diri terlebih dahulu. Tanpa kita memandang siapa kita terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat orang yang di luar, apalagi di dalam pikiran kita, mindset kita itu, orang itu salah, orang itu berdosa, orang itu lebih berdosa daripada saya, tidak ada nilai kebenaran di dalam pribadi orang itu. Yang ada adalah kesalahan. Nah pertanyaannya, bisakah kita menerima dia 100%? Pertanyaan berikut, kalau sudah situasinya seperti itu, apakah kita mampu untuk memberikan pelegaan kepada orang lain? Jadi mungkin kalimat di tujuan itu ketika kita bertemu dengan orang yang berdosa gitu, sebentar kacamata di sini. sorry. Oke, saya bacakan ya. Sebentar. Soalnya kalau kita seperti ini, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi. Gitu. Kalau bahasanya kita seperti ini, itu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat.
yang merasa bahwa diri mereka itu paling benar, yang merasa bahwa diri mereka itu paling suci. Oke, bahan sudah. Bentar, oke. Di dalam tujuan, saya bacakan. Sobat muda belajar dari sosok Yesus yang penuh dengan kasih, menerima, dan merangkul orang yang penuh dosa, tanpa menghakimi dan merendahkan orang lain. Kalau kalimat ini menjadi bagian dari tujuan kita, secara langsung kita sudah menghakimi orang lain. Kita melihat orang lain itu penuh dengan dosa. Pertanyaannya adalah, siapa kita ketika kita mengatakan orang di depan kita itu adalah orang yang berdosa? Penerimaan yang melegakan tidak akan pernah bisa terwujud ketika kita melihat orang yang di depan kita itu, atau orang yang di sekitar kita itu, atau orang lain di sekitar kita itu adalah orang yang penuh dengan dosa. Penerimaan yang melegakan itu akan bisa terwujud ketika kita memposisikan dulu diri kita ini juga adalah orang yang berdosa. Sehingga ketika kita ada di dalam penerimaan bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa, yang kita harapkan adalah kasih karunia Allah untuk memberikan kepada kita pengampunan. Dan orang yang menerima pengampunan, kasih karunia yang dari Allah gitu, dia akan mampu untuk menghidupi kasih karunia. Dan orang yang hidup di dalam kasih karunia itu adalah orang yang mampu untuk memberikan kelegaan kepada orang yang berjumpa dengannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang bagi saya juga kadang-kadang masih ambigu gitu, masih ambigu. Kenapa? Karena saya egois. Kenapa? Karena di dalam diri saya tidak ada seorang pun yang mau langsung bulat-bulat mengatakan bahwa oke, aku adalah orang yang salah. Dalam hal ini aku yang salah. Kalau toh kita mengatakan di dalam satu masalah misalnya, dalam satu masalah misalnya, ketika kita mengatakan bahwa kita yang salah, kadang-kadang cara kita ngomong itu nggak enak banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Daripada kita lama-lama, sudah nggak apa-apa. Aku nggak mau ngomong lagi. Nggak apa-apa, aku yang salah. Iya, aku yang salah. Iya kan, bukan begitu. Iya, nggak usah panjang-panjang. Kamu benar, aku salah. Pernah nggak kita melakukan itu? Aku jujur mengatakan, aku pernah melakukan itu dan berkali-kali. Kenapa? Karena aku selalu memandang orang yang di depanku itu adalah salah. Itu dulu sering, sekarang sedikit. Karena kadang-kadang kebablasan karena ego, karena kepentingan, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat lebih jauh ke depan sebenarnya. Kita melihat bahwa tema kita hari ini, penerimaan yang melegakan, itu bisa 100% terjadi dalam hidup bersama kita jika kita sadar hidup kita ini adalah hasil dari kasih karunia Allah. Kita akan layak untuk menerima, layak kita akan dimampukan untuk menerima orang yang menurut pemandangan kita itu salah. Itu karena kasih karunia, bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang berkenan atas kita. Kita nggak mampu, sebagian besar kita tidak mampu. Kenapa? Karena ego kita lebih besar dan menindih kasih karunia. Padahal kita semua sudah menerima kasih karunia. Kita sudah menerima pengampunan. Kita semua sudah dilayakkan oleh Allah untuk bisa
menerima karya keselamatan di Bukit Kalvari. Tanpa kita meminta, Tuhan sudah melakukannya, Yesus sudah melakukannya. Sehingga siapa kita mengatakan orang lain penuh dengan dosa. Dari cara kita berpikir saja kita sudah banyak dosa loh. Serius. Dari kita menyembunyikan perasaan kita juga, itu sudah bagian dari cara kita melakukan dosa. Sehingga siapa yang lebih berdosa, kita atau sesama kita? Saya lebih cenderung untuk kehidupan kita berefleksi. Mari kita berefleksi. Kita harus ada dulu di dalam penerimaan terhadap diri kita yang seperti apa. Supaya kita mampu untuk aplikasi penerimaan itu kepada orang lain. Bahwa sebenarnya aku adalah sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul yang besar, tetapi dia mengatakan di antara semua orang yang menerima kasih karunia keselamatan, orang-orang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Jadi dia mampu untuk mempertaruhkan wibawa kerasulannya yang besar. Bayangkan kalau misalnya di luar ekspektasinya dia mengatakan itu dan kemudian followernya meninggalkan dia gitu. Tapi kan ternyata tidak. Justru karena ada pengakuan dari Rasul Paulus bahwa di antara semua orang yang berdosa, di antara semua orang yang bebal, di antara semua orang yang salah, akulah orang yang paling berdosa. Makanya dia mampu untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan. Dia mampu untuk mengalahkan dirinya sendiri, egonya, kepentingannya. Kepentingannya apa? Supaya menguasai secara dunia. Jangan sampailah Yesus yang lebih besar daripada dia. Makanya semua pengikut Yesus kalau boleh dia bantai. Betul kan? Tetapi karena ada di dalam penerimaan diri bahwa dia itu adalah orang yang paling berdosa, dia itu adalah orang yang paling hina di dunia ini, dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan besar. Termasuk ketika dia mampu untuk mewartakan kabar baik kepada orang yang berdosa. Nah, teman-teman, tolong, saya tidak bisa baca chat. Tinggal berapa menit? Bentar. Tolong diingatkan ya. Sebentar. Oke. Nah, saya rindu kita semua ada di dalam refleksi bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita refleksi dulu dalam hidup kita. Who am I? Siapa aku? Karena kalau kita posisikan kita ini adalah orang yang paling benar, nggak ada yang benar di hadapan kita. Saya di awal-awal pernikahan sangat egois. Kenapa egois? Karena ya saya menikah sudah usia yang sangat matang. Jadi sudah pendeta, sudah melewati proses, sudah menjadi konselor, penasehat pernikahan, kemudian penasehat untuk orang-orang yang pacaran dan bertengkar dan segala macam. Dan semua yang aku dampingi semuanya berhasil. Jadi pada akhirnya membentuk aku sebagai orang yang aku bisa menyelesaikan masalah orang lain, itu berarti masalah saya kemana-mana aja gitu. Nah, ketika awal-awal pernikahan, paling enggak itu penyesuaiannya itu 4 tahun pernikahan kami.
Jadi suami saya juga itu adalah orang yang sudah lebih matang daripada saya. Kami beda usia sekitar 11-an tahun, hampir 12 tahun. Kami beda usia. Jadi dia kekeh dengan cara pandangnya dia yang benar, aku juga kekeh dengan cara pandangku yang benar, apalagi dengan ilmu teologi, ilmu pastoral, counseling, dan segala macam. Aku merasa apa yang benar. Seringkali 4 tahun pertama waktu pernikahan kami, kalau saya sudah kehabisan akal untuk bisa memenangkan sebuah masalah. Ini yang saya lakukan. Dan ini yang saya katakan tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa. Aku salah. Kamu yang lebih benar kok. Kamu lebih pintar dari aku. Nggak apa-apa. Sudah cukup. Cukup ya, selesai ya. Kamu puas? Aku bilang, aku yang salah. Ya, aku salah. Oke. Dan dia langsung mengatakan, enggak kayak gitu menyelesaikan. Aku bilang, enggak. Karena kamu ngomongnya, aku salah. Enggak, aku nggak ngomong kamu salah. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan sesama kita, apalagi kalau kita ada masalah, memposisikan benar dan salah lebih dahulu sebelum kita menyelesaikan masalah. Kita tidak akan pernah menerima orang lain itu sebagai orang yang betul-betul layak untuk menerima kebenaran juga. Gitu. Nah, mari kita balik ke tema kita, penerimaan yang melegakan. Mari kita berefleksi tentang pasal di mana Yesus menjadi aktor utama di situ. Orang mulai mencerca dia dalam rangka apa? Mencari kesalahan Yesus. Kenapa? Karena orang Farisi dan Saduki selalu merasa mereka itu adalah orang yang benar. Jadi mereka mau memojokkan Yesus, mau memberikan Yesus di tempat yang RP. Kalian tahu RP? Rapena. Nggak enak. Kenapa kalau misalnya mereka bertanya dan mereka sebenarnya sangat-sangat berharap bahwa Yesus akan mengalami kebingungan dan kemudian akan salah jawab dan finally Yesus salah. Kalau misalnya Yesus salah jawab dan kemudian perempuan ini dilempar dengan batu, dirajam dengan batu. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi setelah itu? Penghakiman terhadap Yesus akan lebih cepat dari yang seharusnya. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran HAM. Dia yang menyuruh orang lain untuk melempar dengan batu. Walaupun itu hukum Taurat. Tetapi kenapa Yesus tidak mempertimbangkan sisi yang lain? Itu bisa saja terjadi. Dan apa yang Yesus lakukan? Stay cool. Dia duduk di atas tanah, jongkok, dan kemudian dia menulis sesuatu. Ketika mereka mendesak Yesus. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan terhadap dia? Apa yang ada di hukum Taurat? Dia harus dirajam dengan batu. Yesus menunduk lagi. Menulis lagi. Oke. Apa yang Yesus tulis dan apa yang Yesus katakan? Jika seorang di antara kamu tidak pernah melakukan dosa, rajamlah untuk yang pertama kali. Hukum syariat Islam masih berlaku ini. Di Aceh, hukum cambuk. Masih berlaku ini. Mungkin kalian bertanya, kok sama? Ya iyalah, sumbernya sama dari Taurat. Dari tradisi orang Yahudi. Makanya mari kita kembali. Bayangkan kalau tidak ada manusia yang namanya Yesus. Allah yang tidak mau menjadi manusia. Allah yang mau untuk turun. Jadi ketika Yesus turun menjadi Allah menjadi manusia di dalam kedirian Yesus.
pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa dunia mengalami kasih karunia. Kalau Yesus Allah tidak hadir melalui pendirian Yesus dan kemudian mengkomunikasikan kasih karunia KASIH dari Yesus, yang terjadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yuk ambil pacarku, kalian menikah. Kalau begitu satu waktu aku bisa ambil dia lagi dong. Iya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu rebut aku waktu aku pacaran. Waktu dia jadi istrimu, wajar dong kalau aku ambil, kalau aku rebut. Kamu pukul aku. Ya, mata ganti mata ya aku harus pukul kamu dong. Kamu bunuh adikku, aku juga boleh bunuh kamu atau bunuh adikmu. Sehingga kalian bisa bayangkan apa yang terjadi di dunia ini jika Yesus tidak hadir membawa nilai-nilai kemanusiaan di atas segala-galanya. Kita pun akan merasa orang yang paling benar. Dan tidak ada seorang pun di depan kita, di samping kita, di belakang kita yang lebih benar daripada kita. Introspeksi diri menjadi bagian penting dalam renungan kita di sore sampai malam ini. Introspeksi diri bahwa I'm nothing without the grace of Jesus. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa jika bukan karena kasih karunia Allah. Aku tidak akan pernah bisa menghadirkan penerimaan yang melegakan kepada orang lain kalau aku belum merasakan sendiri kasih karunia Allah. Sambil kita mengingat apa yang dikatakan di dalam firman. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa kita. Benar enggak itu? Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Makanya dia disalib. Penghukuman yang paling hina itu adalah penyaliban. Kalau hukum tembak itu bukan sesuatu yang hina. Kursi listrik itu bukan sesuatu yang hina. Ditutup matanya, ditembak dari jauh, itu bukan sesuatu yang hina. Yang paling hina adalah yang disalibkan. Kenapa? Karena dia menggantung di antara tanah dan langit. Itu artinya dia tidak diterima oleh bumi dan tidak diterima oleh langit. Orang yang sangat tidak layak hadir. Yesus dijadikan seperti itu. Karena kita. Karena keberdosaan. Sehingga tema yang menantang hari ini hanya bisa kita jawab 100%, 200%, 1000%. Kalau kita sadar kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Bahwa dulu kita berdosa dan kita dibenarkan. Sehingga kalau kita bisa melihat orang lain dalam sebuah frame kebenaran, itu karena kita punya kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Susah-susah gampang. Kenapa? Karena tabrakan dengan ego kita. Kenapa? Karena kita mau orang melihat kita ini benar. Kenapa? Supaya orang lihat kita ini adalah orang kudus, orang suci. Karena kita sering soda gembira. Kita sering ibadah soda. Kita sering ibadah online hari Minggu. Kita sering memberikan perpuluhan. Kita sering ini. Oh, berarti aku orang benar. Orang yang tidak pernah memberi berarti you adalah orang yang paling berdosa. No. Jangan pernah melakukan itu. Karena belum tentu kita yang memberi diri seperti ini lebih baik daripada orang di luar sana. Sehingga kalau kita mau mengerti, awali hidupmu dengan selalu sadar engkau adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah.
sehingga tidak ada satupun di antara kita yang merasa paling benar dan yang lain paling berdosa, penuh dosa. Itu di bahasa tujuan kita hari ini. Ketika kita berjumpa dengan orang yang penuh dengan dosa, hey, siapa you? Memang lo siapa? Lo dosanya setengah, apa itu bukan dosa? Lo dosanya 1%, apa itu bukan dosa? 0,00001%, apakah itu bukan dosa? Bodoh. Tetapi kita semua dibenarkan oleh Allah. Oke, ini harus diperjuangkan dengan sungguh di dalam kepasrahan di dalam Allah. Kalau bukan kasih karunia, kita tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah. Jika engkau mau orang lain melakukan sesuatu terhadap, lakukanlah itu terhadap orang lain. Pandanglah orang lain itu memiliki nilai kebenaran dalam hidupnya, karena kita pun menghendaki demikian. Pandanglah orang lain sebagai kalau kalian mengatakan orang lain punya kesalahan, itu pun karena kita punya kesalahan. Mari kita tetap merenungkan bagian bacaan ini. Jangan hanya sampai di orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pergi meninggalkan perempuan ini, tetapi sampai di akhir bacaan ini. Dan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Karena kita pun membawa misi Allah, membawa kelegaan di dalam penerimaan, di dalam perjumpaan kita dengan sesama. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Helena Tulung. Baik teman-teman, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Setelah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman, orang masuk ke dalam doa syafaat. Sudah ada 3 orang sobat muda kita yang telah ditunjuk untuk bertugas membawakan doa syafaat. Doa ini akan dilakukan secara berantai. Yang pertama ada Kak Belvi, yang kedua ada Kak Dian, dan yang ketiga ada Kak Pasca. Baik, kita akan memulai doa. Kak Belvi ada? Boleh di mute. Oke. Kak Dian sudah ada juga? Iya, Oke, Kak. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian. Ya, baik teman-teman. Mari kita dengan hati yang terangkat dan kepala yang tertunduk, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas
berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih ada sampai dengan saat ini Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu dalam ruang ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami diajar untuk menerima dan kami diajar untuk selalu memandang seseorang sama seperti diri kita sendiri Bapak. Bapak berkati firman ini Tuhan, agar firman ini boleh menjadi pelajaran untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak yang baik, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami menatang banyak pergumulan kami yang sebelumnya Tuhan telah mengetahui apa yang ingin kami pinta Tuhan. Bapak yang manis, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pergumulan dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi kami saat ini, terkhususnya Indonesia Tuhan, negeri kami saat ini Tuhan, yang masih bergumul dan masih dalam keadaan yang belum stabil Tuhan, karena situasi COVID-19 ini Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu sedang bekerja bersama-sama dengan kami. Allah sedang berkeringat bersama-sama dengan kami untuk mengatasi penyakit dan sakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan akan terjadi atas kami Tuhan. Berkati para tim medis Tuhan yang bekerja di garda terdepan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan, agar mereka mampu menangani setiap apa yang mereka hadapi hari mereka Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk upaya pemerintah Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sedang pemerintah upayakan semua karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi orang-orang yang terkena virus ini Tuhan. Mari Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk pulih dan mereka mau bangkit dari situasi mereka saat ini Bapak. Bapak, dalam kerajaan surga masih banyak lagi yang tidak dapat kami lihat bukan satu persatu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan telah melawat kami masing-masing pribadi lepas pribadi Bapak. Dengar dan sambut doa kami ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga, pada kesempatan sore hari ini kami juga rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami di daerah Sulawesi Selatan yang mengalami bencana banjir. Orang-orang yang mereka sayangi, mereka yang kehilangan harta benda mereka, kiranya Allah selalu bersama-sama dengan mereka, Allah berikan kekuatan dan pengasihan buat mereka. Kiranya dalam situasi musibah yang menimpa mereka, mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi pengharapan mereka kepada Tuhan selalu kuat. Dan dalam situasi kondisi saat ini, situasi yang berat ini ya Tuhan, Allah memberikan pertolongan buat mereka, Allah memberikan lawatan buat mereka, agar mereka tidak merasa susah, mereka tidak merasa terlalu sedih, tetapi kuasa Allah boleh di dalam kehidupan mereka melalui sesama yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah di sana, kiranya Allah pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk melawat umat-Mu yang ada di sana, sehingga ada kebijakan yang benar-benar bijak untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah di sana ya. Perlindungan dan berkat daripada Tuhan, kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka dan ada tangan kuasa Allah yang terus menopang dan memberikan kekuatan buat mereka, sehingga pada akhirnya nama-Mu Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami pertaruhkan saudara-saudara kami yang terkena musibah saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Bapa yang baik,
Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan. Saat ini kami hendak menyatukan hati untuk membawa permohonan kepadamu. Kami mendoakan Sobat Muda GKI Salatiga yang sedang berjuang menyelesaikan perkuliahannya di tengah adanya pandemi COVID-19. Rahmatilah mereka yang masih berkuliah dengan ketekunan, kesabaran, dan kegigihan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Sertai mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan biarkan semua kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka menjauh darimu. Kami berdoa bagi sobat muda yang sedang berjuang mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Bantulah mereka agar tidak putus asa dan segera menemukan pekerjaan yang mereka cita-citakan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang masih melaksanakan pekerjaan mereka di tengah pandemi. Biarlah Tuhan memberikan rahmat kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan, supaya mereka melaksanakan pekerjaannya dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Biarlah mereka mendatangkan kebaikan dan berguna bagi perkembangan mereka, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kami berdoa bagi para keluarga sobat muda. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin seluruh keluarga kami untuk tumbuh menjadi keluarga yang dibangun atas dasar iman dan cinta kasih. Biarlah Tuhan yang menjaga keluarga kami agar terhindar dari mara bahaya dan malapetaka. Biarlah Tuhan menghindarkan juga keluarga kami dari perpecahan dan percekcokan. Kami berdoa juga bagi sobat muda yang berpacaran. Biarlah Tuhan menjaga jalinan kasih di antara mereka supaya tetap tumbuh atas dasar saling percaya dan saling mengerti di antara mereka. Penuhilah mereka dengan cinta-Mu dan biarlah mereka disatukan dengan cinta ketika mereka berjalan dengan arah yang berlawanan. Untuk sobat muda yang sedang mencari pasangan hidup, semoga Tuhan memberikan pengamatan yang tajam untuk mengenal dan kesabaran yang tulus untuk menimbang serta memilih. Biarlah mereka memilih bukan karena dorongan nafsu yang membuta, melainkan berdasarkan cinta yang ikhlas. Untuk sobat muda yang memilih menjadi lajang, pakailah dan karuniakanlah mereka untuk membuat nama-Mu ditinggikan. Biarlah hidup mereka dipakai untuk menjalankan kehendak-Mu. Jagalah hati mereka sesuai dengan kelayakan dan keindahan-Mu, dan jagalah mata dan pikiran mereka dari kesibukan dengan siapapun selain Engkau. Ketika mereka berjalan di tengah amukan lautan hidup dan masa-masa lajang, biarlah iman mereka tetap berada di dalam Engkau, dan mata mereka terarah ke tempat Engkau berdiri. Kepada mereka yang terluka, biarlah dengan darah-Mu Engkau jadikan mereka utuh kembali. Kiranya semua hubungan yang rusak dengan keluarga, kekasih, sahabat, atau saudara boleh Tuhan sembuhkan. Hadirlah Engkau ya Tuhan agar mereka dapat mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama, mengampuni situasi yang menyakitkan, dan bantulah mereka agar dapat mengambil akar pahit dan isilah mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi sobat muda yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mensyukuri pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi para sobat muda yang berulang tahun pada saat ini di tahun yang silam. Biarlah di hari yang khusus ini Tuhan merahmati mereka dengan kesehatan yang baik, jiwa dan raga, sehingga kehidupannya di tahun-tahun mendatang semakin membuat mereka mencintai Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan dan para petugas pelayanan di GKI Salatiga, khususnya mereka yang memberi diri sebagai pengurus Komisi Pemuda GKI Salatiga. Biarlah mereka terus bersyukur karena Engkau telah merahmati mereka dengan talenta untuk melayani. Hadirlah di samping mereka ya Tuhan dengan menjalankan tugas ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Rahmatilah teman-teman kami ini dengan kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan, agar pelayanan yang mereka lakukan di GKI Salatiga, khususnya di Komisi Pemuda GKI Salatiga, menjadi berkat bagi kami dan semua orang. Bagi kami semua yang hadir pada saat ini sebagai anggota GKI Salatiga, khususnya Komisi Pemuda, berikanlah kami kemampuan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama anggota, terlebih-lebih bagi para pengurus. Kami berdoa bagi kesehatan Sobat Muda GKI Salatiga di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Bapa senantiasa menjaga kami semua yang sedang berjuang menghadapi virus ini. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang terinfeksi wabah ini dan dari berbagai penyakit. Gerakkanlah hati setiap kami untuk tetap saling menjaga. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan permohonan kami sesuai dengan rahmat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Dan Sobat Muda masih semangat? Masih. Oke. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian Kami Terima. Tetapi sebelumnya, bagi semua Sobat Muda, saya berharap bisa membuka videonya, tetapi tetap di-unmute. Jadi nanti kan pujian ini tuh seru-seru ya. Jadi supaya saya juga bisa melihat gerak-gerik Sobat Muda, jadi saya tidak bergerak sendiri di sini, di ruangan ini. Jadi kita bisa melihat bersama-sama ekspresi kita masing-masing. Oke, sudah dibuka semua? Masih ada beberapa Sobat Muda yang belum membuka videonya, boleh dibuka dulu. Kalau sudah siap, kita akan mengangkat pujian Kami Terima. Lagu ini semangat. Saya minta teman-teman boleh tepuk tangan walaupun di ruangan masing-masing. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, janganlah pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besarkan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima pesanmu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bangga di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besarkan hidup. Berlari sampai
berjuang mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Baik, terima kasih buat semua sobat muda. Dan sekarang kita akan akhiri. Untuk itu kita minta kesediaan Cici untuk memimpin kita dalam doa berkat. Cici boleh di-unmute, di-mute dulu. Oke, sip. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu sudah mencerahkan hati dan pikiran kami lagi. Bagaimana caranya kami menjadi sesama bagi sesama kami, dengan kami tetap mengingat bahwa kami sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Dan hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami akan mampu untuk ada di dalam perjumpaan, di dalam penerimaan bersama dengan sesama kami, dan kami menghadirkan kelegaan bagi mereka. Ajar kami untuk mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak, karena hikmat yang ada di dalam diri kami, di dalam kekuatan Roh Kudus. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam perjumpaan kami, dimanapun Engkau mengutus kami dan kepada siapa kami berjumpa. Sama seperti pujian kami, sama seperti bacaan kami. Di hari ini, kami rindu mujizat-Mu nyata. Dan itu kami yang bawa dan sampaikan kepada semua orang, di mana Tuhan berkenan atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menjadi berdosa karena keberdosaan kami. Tetapi dengan demikian, kami mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Kristus Tuhan kami. Dan kami sungguh bersukacita di dalamnya. Dan biarlah ya Bapa, Engkau berkenan memberkati kami di dalam perutusan kami. Di weekend ini Tuhan kiranya akan menolong. Apapun yang akan kami lakukan, kami yakin masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang bersyukur untuk persekutuan saudara ini. Tuhan kiranya akan senantiasa tetap menolong. Sehingga perutusan kami adalah perutusan yang membawa damai sejahtera, berkat, sukacita, dan juga memberikan kelegaan. Kepada siapa Tuhan mengutus kami untuk pergi, dan kepada siapa Engkau perjumpakan kami. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, jadilah firman-Mu atas kami. Amin. Terima kasih waktunya teman-teman buat saat sebentar, sejenak, lalu akan dilanjutkan oleh Warta Saudara. Teman-teman, sebelum warta, coba kalian lihat berapa yang hadir. Yang satu sudah pergi. Tadi 33, kemudian 31, sekarang 30. Yeay. Kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan kasih bonus tadi. Tuhan kasih bonus tadi. Pas firman tadi, Tuhan kasih bonus 2. Yang kita minta berapa? 31. Yang kita minta tadi Tuhan kasih 1 lah, bonus 1 lah. Biasa kan 30. Iya toh? Kemudian kita minta Tuhan kasih 31. Ternyata ditambahin 2.
Dan memang betul. Luar biasa. God is good. Semoga jadi berkat ya. Yeay. Amin, amin. Sip. Lanjut. Sip. Silakan Warta Soda. Oke. Saya mewakili dari BPH akan membacakan Warta Soda. Yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Esther Helena Tulung yang telah menjadi saluran berkat dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati Pendeta Esther dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga, serta dalam setiap hal yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Lalu yang kedua, terima kasih juga kepada Kak Septi yang sudah menjadi moderator dalam ibadah kita sore hari ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Kak Septi. Amin, terima kasih. Lalu yang selanjutnya, mengucapkan juga terima kasih kepada semua sobat muda dan juga teman-teman komisi remaja yang telah bergabung dalam persekutuan Soda hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang ingin bersembah dapat di sana melalui GKI Selatan yang ada di PPT. Untuk angka terakhir bisa memakai angka 3 sebagai tanda bahwa persembahan adalah dari sobat muda. Lalu yang selanjutnya, mengingatkan kembali bahwa kebaktian umum GKI Salatiga pada tanggal 19 Juli tetap akan diadakan secara daring dan ibadah ini dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Salatiga mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu yang selanjutnya untuk kebaktian pemuda dan remaja GKI dilaksanakan setiap hari Minggu dan dapat diakses melalui kanal YouTube Ignite GKI mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang selanjutnya minggu depan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2020 persekutuan Soda tetap akan dilakukan melalui Zoom dengan tema Air Tuba dibalas air susu dengan bacaan firman dari Roma 12 ayat 17 hingga 21 yang dilayani oleh Bapak Catur Winarno dan majelis pendampingnya yaitu Pak Sriono. Untuk meeting kodenya akan dibagikan di grup WhatsApp 1 jam sebelum pelaksanaan ibadah. Sangat diharapkan kehadiran sobat muda dalam ibadah minggu depan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada sobat muda yang berulang tahun di minggu berjalan ini, yaitu ada Kak Elsa Deborah pada tanggal 16 Juli, dan juga Kak Sri Julianti P. Atacai pada tanggal 16 Juli juga. Dan juga untuk semua sobat muda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Lalu kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk sobat muda yang baru pertama kali bergabung dan selamat memperkenalkan diri. Kira-kira ada kah? Ayo ngaku yang baru pertama kali ikut. Adakah? Kalau belum ada, bisa ajak teman-temannya ya yang mungkin belum ada persekutuan, belum ikut persekutuan bisa diajak. Dan juga untuk sobat muda jangan lupa untuk kembali bersekutu bersama di dalam persekutuan yang akan datang. Lalu yang terakhir, selama masa tanggap darurat COVID-19, kita semua diharapkan tetap menjaga kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebar luasan COVID-19 dengan menerapkan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, serta rutin mencuci tangan. Mari sama-sama kita patuhi aturan pemerintah untuk membantu penanggulangan virus ini dengan terus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian beberapa hal terkait mengenai Warta Sobat Muda minggu ini. Informasi selengkapnya dapat ditanyakan melalui pengurus komisi atau follow Instagram @soda GKI Salatiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih buat Kak Bestin atas penyampaian berkas gembiranya. Nah, teman-teman, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Minggu. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Senang bertemu Cici. Cici. Ya, boleh di-unmute semuanya, boleh dinyalain kameranya, karena sesi dokumentasi akan men-screenshot gambar kita. Jadi persiapkan wajah yang baik, cantik, dengan senyum yang cemerlang. Tuhan. Aduh, Senyum Christian. Pepsodent, guys. Maaf ya. Aduh. Senyum. Kenapa di blur? Cici, ini kameraku ya. Tolong, mohon maaf. Ya ampun, tolong. Perlu pertobatan itu kamera itu. Iyo. Kasih obat dulu. Oke. Oke, siap sesi dokumentasi. Hitung 1, 2, 3. Matanya kita nggak lari-lari kemana-mana. Tolong kotak itu diabaikan ya. Shalom Sobat Muda, dan kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mau lagi? Udah cukup. Kayaknya cukup deh. Kelihatan juga Christian. Iya. Terima kasih Cici Esther. Selamat malam Minggu. Terima kasih. Dengan banyak Ya, orang. Esther. kasih. Kirim kue dulu. Oh iya nih.